Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Mardiana, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 28 Kabupaten Tangerang. Saat ini saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah melalui rangkaian proses belajar pada modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyimpulkan ada 5 hal penting, yaitu 1. Pendidikan itu proses menuntun. Yang kedua, kodrat anak adalah merdeka dan bermain. 3. Pendidikan berpihak pada anak. 4. Anak bukan tabula rasa. Dan yang terakhir, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ki Hajar Dewantara dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan halaman 1 paragraf 5 mengatakan bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran guru sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara terkait menuntun ada 3. Pertama, Ingarso Sung Tulodo, yaitu di depan senantiasa tampil sebagai teladan. Kedua, Ing Madya Mangunkarso, yaitu di tengah-tengah senantiasa memberikan semangat motivasi bagi peserta didik dalam menemukan kekuatan kodratnya. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu dari belakang terus memberikan motivasi, dorongan bagi para peserta didik dalam proses belajarnya, sehingga peserta didik mampu selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Dari sini tersirat tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk memerdekakan semua peserta didik. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidup, lahir, dan batinnya tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kodrat lain yang ada pada diri anak adalah bermain. Maka permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Dari bermain, anak dapat belajar nilai-nilai luhur sesuai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai contoh, permainan gobak sodor. Permainan ini mengajarkan tentang kerjasama tim, merumuskan strategi dengan baik, dan juga mengasah sportivitas. Sedangkan permainan congklak, peserta didik dapat belajar bagaimana mengasah ketelitian dan juga kejujuran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa permainan dapat melatih cipta, rasa, dan karsa pada diri anak dengan baik, sehingga mereka akan tumbuh dan memiliki budi pekerti yang luhur. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah pendidikan berpihak pada anak. Maksudnya adalah pendidikan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara ini, sebelum memberikan pendidikan dan pengajaran, guru perlu melakukan pendekatan secara personal dan emosional terhadap peserta didik, sehingga dalam menyampaikan pendidikan dan pengajaran, guru dan peserta didik sama-sama ikhlas menjalani proses pendidikan, dan tercipta rasa cinta kasih antara guru dan peserta didik. Poin keempat, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah anak bukan tabula rasa. Maksudnya adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Poin terakhir dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Kebudayaan merupakan sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa.
Melalui proses pendidikan, guru membangun dan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan positif seperti 5S, salam, sapa, senyum, sopan dan santun, toleransi, berpikir kritis dan kreatif, dan lain sebagainya. Dari 5 poin pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya melakukan refleksi pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, fokus mengajar saya lebih pada peningkatan kognitif murid, sedangkan segi afektif dan psikomotorik murid sering terabaikan. Yang kedua, saya mengejar ketuntasan materi tanpa mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, bakat, dan kemampuan tiap murid yang berbeda. Yang ketiga, sumber belajar yang saya sediakan hanya satu macam, yaitu PPT atau PDF. Keempat, pada akhir pembelajaran seluruh murid mengerjakan penilaian yang sama. Kelima, seluruh murid harus mencapai KKM. Jika belum, maka dianggap belum tuntas dan perlu melakukan remedial. Keenam, saya belum mengeksplor kekuatan sosiokultural yang ada di sekitar sekolah dalam menunjang pembelajaran. Dan yang terakhir, di akhir pembelajaran, saya belum meminta siswa melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilalui pada hari itu. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, perubahan pemikiran yang saya alami adalah: pertama, saya mulai memperhatikan segi kognitif, afektif, dan psikomotorik murid ketika memberikan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, saya mencoba memperhatikan kesiapan, minat, dan bakat siswa. Yang ketiga, saya perlu memperkaya sumber belajar, yaitu berupa PowerPoint, video, link website, dan media interaktif. Keempat, saya perlu memperkaya jenis penilaian. Yang kelima, saya hanya perlu menuntun semua murid mencapai KKM tanpa paksaan. Keenam, saya mulai mengeksplor kekuatan sosio-kultural daerah sekitar sekolah dalam menunjang pembelajaran. Dan yang terakhir, saya mulai meminta siswa untuk melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang perlu saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengumpulkan profil peserta didik yang saya ajar. Lalu kedua, membuat kesepakatan kelas. Ketiga, membangun dan melakukan kebiasaan-kebiasaan positif di dalam dan di luar kelas. Yang keempat, memperkaya sumber belajar berupa PowerPoint, video, link website, media interaktif, dan memberi peserta didik pilihan penilaian. Yang kelima, menggunakan kekuatan sosiokultural daerah setempat dalam proses pembentukan budi pekerti. Dan yang terakhir, melakukan refleksi di akhir proses pembelajaran. Demikianlah tugas 1.1.A.8 saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pembelajaran modul 1.1. Semoga dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.